warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Kami dari kelompok 8 ingin menampilkan video penayangan tentang film Arthropoda. Sebelum itu, perkenalkan, saya Halimatus Saada dengan nama ilmiah Danaus flexipus dengan NIM 210810645 bersama partner saya Muhammad Syarullah dengan nama ilmiah Scalenius amplipenis dengan NIM 210810643. Maka dari itu, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita simak videonya. Arthropoda memiliki karakteristik khusus. Yang utama adalah memiliki kaki yang bersendi dan juga memiliki eksoskeleton yang berarti kerangka luar yang keras dan memiliki bentuk tubuh yang simetris bilateral. Arthropoda memiliki 5 grup kelompok besar, yaitu kaki seribu, kelabang, kepiting, laba-laba, dan juga serangga. Pada kelas Myriapoda atau kaki seribu adalah hewan yang panjang, bergerak lambat dan bersegmentasi, dan mereka memiliki 4 kaki untuk setiap segmen tersebut. Pada kelas Chelipoda atau kelabang adalah hewan yang predator yang panjang dan lurus. Ciri utama mereka adalah memiliki 2 kaki untuk setiap segmen tubuhnya. Pada kelas krustase memiliki 10 atau lebih berpasangan. Mereka memiliki 2 pasang antena dan mereka memiliki 2 bagian tubuh utama, yaitu abdomen dan cephalothorax. Pada kelas Arachnida atau laba-laba dan kalajengking memiliki 8 kaki berpasangan tanpa antena dan 1 atau 2 bagian tubuh, dan mereka memiliki cephalothorax dan abdomen. Dan pada kelas insekta atau serangga terdapat 3 bagian tubuhnya, yaitu kepala, toraks, dan abdomen. Memiliki sepasang antena dan memiliki sepasang sayap dan memiliki rangka luar yang keras pada arthropoda tidak membesar mengikuti pertumbuhan tubuhnya. Oleh karena itu, selama pertumbuhannya, arthropoda mengalami pengelupasan eksoskeleton yang disebut dengan ekdisis. Setelah pengelupasan, baru akan terbentuk kembali seiring dengan pertumbuhan arthropoda tersebut. Pada umumnya, serangga tidak bernapas lewat hidung dan mulut seperti manusia. Serangga bernafas menggunakan alat pernafasan yang disebut trakea. Alat ini merupakan pintu pernafasan yang letaknya di bagian perut atau bagian samping tubuh serangga. Bagian ini tersambung dengan organ pernafasan yang terletak di dalam tubuh serangga. Umumnya serangga mempunyai 10 pasang trakea pada ruas dada bagian tengah, tapi trakea pada ulat kaki seribu dan kelabang terdapat di sekujur tubuhnya kecuali di bagian kepala. Kutu juga hanya memiliki sepasang trakea. Sebagian besar serangga seperti laba-laba, kalajengking, kutu, kaki seribu, kelabang, dan lainnya juga bernafas melalui trakea. Sistem saraf pada arthropoda berupa tangga tali berjumlah sepasang yang berada di sepanjang sisi ventral tubuhnya. Pada berbagai tempat di segmen tubuh, ada pembesaran saraf tangga tali yang disebut ganglia. Ganglia ini berfungsi sebagai pusat refleks dan pengendalian berbagai kegiatan. Ganglia bagian anterior yang lebih besar berfungsi sebagai otak. Sistem pencernaan pada serangga dibedakan menjadi 3 bagian besar, yaitu pencernaan atas atau depan stomedum, kedua ada pencernaan tengah atau mesenteron, yang ketiga ada pencernaan bawah atau belakang, yaitu proktedum. Ketiga saluran tersebut berasal dari turunan yang berbeda. Saluran pencernaan depan dan belakang berasal dari jaringan ektodermal, dan saluran pencernaan tengah berasal dari jaringan endodermal. Bentuk dari saluran pencernaan tersebut dipengaruhi oleh makanan serangga dan juga cara makan. Jadi hal tersebut dapat menyebabkan adanya perbedaan-perbedaan atau penyesuaian-penyesuaian antar bentuk pencernaan serangga.
Saluran pencernaan depan terdiri dari beberapa bagian dan fungsinya, yaitu ada rongga mulut sebagai masuknya makanan, lalu ada faring atau kerongkongan berfungsi sebagai penerus makanan ke esofagus, lalu ada esofagus adalah bagian usus depan yang tidak berdiferensiasi berfungsi mendorong makanan dari faring ke tembolok. Tembolok merupakan pembesaran usus bagian depan yang berfungsi sebagai penyimpanan makanan. Yang terakhir ada proventriculus. Bagian ini mengalami modifikasi yang beraneka ragam pada berbagai serangga. Pada serangga pemakan bahan padat berfungsi sebagai pemecah makanan, sedangkan pada serangga pemakan cairan, proventriculus termodifikasi menjadi katup. Contoh pada kelas krustase yaitu lobster yang memiliki kaki bersendi dengan fleksibilitas yang sempurna. Nah, pada kaki lobster ini memiliki kaki yang bersendi atau kaki yang bisa menekuk dengan sendi yang berengsel. Dengan memberikan stabilitas dengan banyak persendian yang dimiliki, setiap kaki tendon ini fleksibilitas yang luar biasa yang menempel pada otot yang kuat yang menghasilkan berbagai gerakan pada lobster ini. Pada lobster ini dapat mudah beradaptasi dengan hal yang baru. Dengan dorongan evolusioner yang kecil dapat mengubah kaki berjalan yang menjadi cakar yang mencengkram. Dan pada ekor renang lobster ini tereksmentasi yang dapat diselipkan di bawahnya untuk mudah saat ia berjalan nanti. Kepiting dapat mengalami transformasi, di mana tekanan dari tubuhnya yang tumbuh membuka kerangka luar yang dibawa cangkang yang lunak. Kerangka baru berkembang dalam waktu kurang dari 30 menit dan menggeliat kepiting terlepas dari kerangka lamanya. Proses itu disebut dengan molting. Tujuan molting pada kepiting karena ketika ukuran daging kepiting bertambah besar, sementara eksoskeleton tidak bertambah besar karena eksoskeleton bersifat kaku, sehingga untuk menyesuaikan keadaan ini, kepiting akan melepaskan eksoskeleton yang lama. Dengan penutup yang baru dari kaki hingga mata, kerangka akan mengembang dengan cepat menjadi cangkang yang lebih besar dan mengeras selama 30 dan 40 hari. Pada kelas Archnida, kalajengking dapat hidup di darat yang memiliki alat pernapasan berupa paru-paru buku. Udara akan masuk melalui lubang-lubang kecil di area tersebut. Pertukaran gas kemudian terjadi di paru-paru buku. Paru-paru buku berbentuk lipatan agar memperbesar bidang pertukaran gas antara hemolimfe atau darah arthropoda dan lingkungan sekitarnya. Seperti halnya alveolus, setelah ditukarkan di paru-paru buku, hemolimfe beroksigen akan mengalir ke seluruh tubuh Archnida menggunakan pompa jantung untuk menyebarkan oksigen ke sel-sel tubuhnya. Pada kaki seribu dapat mengembangkan khusus sistem pernapasan untuk dapat mensuplai mereka. Pada bagian bawah tubuhnya, panjang tubuh ini dapat tersegmentasi dengan oksigen. Tabung ini terbuka langsung ke udara luar dan menarik oksigen ke dalam tubuh mereka. Jenis sistem turbocharged yang serupa akan memainkan peran kunci dalam penaklukan arthropoda untuk di masa depan. Arthropoda memiliki sistem peredaran darah terbuka. Menggunakan sistem peredaran darah terbuka,
rongga yang disebut sinus yang bergerak darah ke seluruh tubuh, sistem tertutup sirkulasi yang kita miliki menggunakan pembuluh darah dan kapiler dan arteri untuk menggerakkan darah ke seluruh tubuh. Pada kelas insekta, melakukan metamorfosis yang merupakan proses transformasi dari bentuk yang belum matang menjadi dewasa, menjadi dua atau lebih tahapan yang berbeda. Through metamorphosis, it turns not only into an adult, but into an animal capable of entering yet another realm of Earth. A damselfly emerges from its freshwater exoskeleton, discarding the tools it used so successfully in the pond. Hidden beneath its underwater coat is a new tool that will define its life outside the pond, a set of appendages capable of miracles. As they dine on tasty nectar, their bodies pick up pollen, which will be carried to other flowers. Acting as a pollen delivery service, insects provide flowering plants with an efficient way to reproduce and multiply. In turn, countless insects earn their living from flowering plants. Without insects, many familiar foods would cease to exist. Bagian belakang atau atas kepiting ditutupi oleh perisai yang disebut dengan karapas. Pada bagian bawah kepiting bisa dilihat ekornya yang disebut abdomen. Melalui bentuk ekornya bisa mengetahui apakah kepiting itu jantan atau betina. Kepiting betina menyimpan telurnya di bawah ekor, sehingga memiliki bentuk ekor yang lebar. Sedangkan pada kepiting jantan tidak membawa telur sehingga memiliki bentuk ekor yang lebih sempit. Krustasea memiliki dua pasang antena untuk merasakan lingkungannya menggunakan sentuhan rasa dan bau. Dua antena yang lebih kecil ditangkap antena. Mata mereka terletak pada batang yang memungkinkan mereka untuk melihat ke atas dan sekeliling tubuh mereka. Eksoskeleton juga ditutupi rambut yang disebut setae yang dapat merasakan pergerakan air di sekitar mereka. Mulut krustasea terdiri dari dua lempeng yang duduk berdampingan yang disebut rahang bawah dan digiling bersama untuk mengunyah makanannya. Beberapa krustasea memiliki struktur seperti kaki di sekitar mulutnya yang disebut dengan maxillipeds. Ini bertindak seperti cakar kecil dan dapat memanipulasi makanan serta menyaring partikel makanan dari air. Perhatikan bagaimana umang-umang ini bereaksi terhadap bau sepotong daging cumi dan kemudian bagaimana ia menggunakan cakar dan rahang untuk memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Lalu bagaimana krustasea bernapas? Insang adalah cara krustasea bernafas. Air ditarik ke dalam tubuh melalui mulut dan mengalir di sekitar insang yang kemudian menyerap oksigen. Jika dapat dilihat lebih dekat ke air di dekat kepiting ini bernafas. Sistem reproduksi pada serangga. Kebanyakan serangga bereproduksi secara seksual dan bertelur banyak. Sistem reproduksi wanita terdiri dari ovarium berpasangan yang terdiri dari tubulus terpisah yang disebut dengan ovariol. Ovariol dibagi menjadi ruang-ruang yang disebut dengan folikel. Setiap folikel mengandung oosit yang menjadi matang dengan menyimpan kuning telur. Oosit dewasa hadir dalam folikel basal. Oosit matang, koreonasi dalam folikel kemudian diteruskan ke saluran telur lateral, ke saluran telur umum,
Sperma dilepaskan dari spermatheca untuk membuahi sel telur saat melewati saluran telur umum untuk bertelur. Sekresi kelenjar aksesori membantu bertelur. Produk-produk ini mungkin racun seperti dalam kasus tawon atau semen untuk memperbaiki telur ke tempat oviposisi. Pada laki-laki, testis juga terdiri dari folikel di mana sperma berkembang dari ujung ke dasar folikel. Sperma yang matang melewati folikel ke vas deferens ke dalam vesikula seminalis. Kelenjar pria menghasilkan produk yang bercampur dengan sperma untuk melindungi dan mengawetkan sperma. Beberapa spesies serangga menghasilkan spermatofor yang membungkus sperma dan diteruskan ke betina saat perkawinan. Serangga lain mentransfer sperma tanpa spermatopor. Sekresi kelenjar aksesori dapat mencegah betina yang dikawinkan untuk kawin lagi dengan membentuk sumbat sementara atau dengan mentransfer bahan kimia lainnya, menekan perilaku perkawinan. Akhirnya sperma atau spermatopor dilewatkan melalui saluran ejakulasi selama sanggama. Peranan menguntungkan dan merugikan arthropoda dalam kehidupan. Peran udang, kepiting, serta lobster sebagai sumber protein hewani serta juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Kepik memakan kutu daun berperan sebagai membantu di dalam proses penyerbukan atau polinasi suatu tanaman. Luwing atau lipan membantu di dalam proses penguraian sampah organik karena kemampuannya memakan partikel-partikel sampah atau detritus itu menjadi partikel yang lebih kecil. Nyamuk Aedes aegypti sebagai vektor atau agen penular bermacam-macam penyakit, salah satunya penyakit DBD atau demam berdarah. Hewan caplak sebagai ektoparasit pada hewan-hewan ternak. Pada walang sangit yang menghisap cairan biji padi yang masih muda dapat merusak tanaman budidaya.